Genggaman tangan. Ketika aku berusia 20-an, aku pergi merantau dari sebuah desa kecil untuk bekerja di sebuah perusahaan di kota. Saat itu, ada salah satu rekan kerjaku bernama Fares. Ini adalah cerita tentang Fares. Fares adalah seorang yang ceria dan penuh semangat. Dia bisa diandalkan dan mudah berteman dengan siapa saja. Aku dan Fares cukup dekat. Bahkan kami menjalin hubungan asmara. Sudah sekitar 1 tahun hubungan asmara kami berjalan. Kami merasa kami memiliki kecocokan dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan kami ke jenjang pernikahan. Namun, hari-hari bahagia kami tiba-tiba harus sirna ketika Fares divonis mengidap kanker darah atau leukemia. Fares harus melakukan perawatan intensif di rumah sakit. Setiap hari aku menemani keluarga Fares untuk menjaga Fares di rumah sakit. Semakin hari kondisi Fares semakin memburuk. Berat badan Fares menurun drastis dan terlihat sangat kurus. Rambutnya pun mulai rontok. Suatu hari ketika aku sedang menjaga Fares, saat itu kami hanya berdua. Fares mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkanku. Dia menyuruhku untuk berhenti datang menjenguknya. Aku meneteskan air mata. Aku masih tidak mengerti maksud ucapan Fares. Fares menjelaskan dia tidak ingin aku melihat sosoknya saat itu. Sosok yang kurus dan tidak berdaya. Dia ingin ingatanku tentang Fares adalah ingatan saat Fares dalam keadaan sehat. Tentu aku tidak mudah menerimanya. Namun Fares bilang itu adalah permintaan terakhirnya. Aku pun menyetujui permintaannya. Sejak saat itu, aku tidak pernah mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Fares. Aku tidak dapat melupakan Fares dengan mudah. Apapun yang kulakukan di dalam pekerjaanku, semuanya mengingatkanku dengan Fares. Pada akhirnya, aku pun memutuskan untuk mencari pekerjaan baru di tempat baru. Aku pergi dari kota. Cukup jauh dari kota tempat tinggal Fares. Aku memulai kehidupan baru. Tempat tinggal baru, pekerjaan baru, dan teman-teman baru. Beberapa bulan berlalu. Suatu malam, ketika aku sedang tidur, aku merasa ada seseorang di dalam kamarku, hingga membuatku terbangun. Namun, tidak ada siapa-siapa. Ketika aku memejamkan mataku
untuk melanjutkan tidur, aku sangat yakin ada sosok yang sedang berdiri di sebelah tempat tidurku. Aku mendengar suara nafas yang sangat dekat. Sekali lagi aku membuka mataku. Dan kali ini aku menyalakan lampu untuk memastikan siapa yang berada di dalam kamarku. Tidak ada siapa-siapa. Aku kembali mencoba untuk tidur. Kali ini aku mencoba mengabaikan apa yang kurasakan. Ketika aku hampir tertidur, dalam keadaan setengah sadar, kembali aku terbangun. Kali ini aku cukup kaget hingga aku terduduk di tempat tidur. Aku merasa ada seseorang yang baru saja menggenggam tanganku ketika aku mencoba untuk tidur. Aku cukup takut. Aku tidak bisa melanjutkan tidurku. Malam berikutnya, ketika aku akan tidur, dalam keadaan setengah sadar, aku kembali merasakan seseorang menggenggam tanganku. Kali ini aku tidak terlalu terkejut seperti malam sebelumnya. Aku mencoba untuk tetap tenang. Kesadaranku mulai kembali. Aku masih merasakan genggaman tangan seseorang. Mataku masih terbejam. Namun air mataku mulai keluar. Genggaman tangan itu adalah genggaman tangan Fares. Saat aku membuka mata, genggaman tangan itu pun langsung menghilang. Aku teringat ucapan Fares sebelum kami berpisah. Fares tidak ingin aku melihat sosoknya. Malam itu aku tidak dapat berhenti menangis. Malam berikutnya, aku kembali merasakan kehadiran seseorang. Dan setiap kali aku memejamkan mataku, aku merasa Fares ada di sampingku menggenggam tanganku. Hal seperti itu terjadi setiap malam. Hingga aku mulai terbiasa tidur dengan menggenggam tangan Fares. Namun kehidupan sosialku mulai berantakan. Aku lebih memilih untuk tidak banyak berteman dengan rekan pria, karena aku merasa masih ada Fares. Aku lebih memilih untuk segera pulang, agar segera merasakan kehadiran Fares. Setiap malam selama beberapa tahun, aku tidur ditemani kehadiran Fares. Suatu hari karena suatu urusan pekerjaan, aku harus pergi ke kota lama, tempat aku bekerja dulu, tempat aku bertemu Fares. Sudah cukup lama saat terakhir kali aku ke kota itu. Aku berjalan-jalan ke sebuah taman
yang berada dekat kantorku yang lama. Dulu, aku dan Fares sering berjalan-jalan di taman itu. Saat itu aku melihat ibunya Fares. Aku segera membalikkan badanku. Ketika Fares sakit hingga akhir hidupnya, aku tidak berada di samping Fares dan malah melarikan diri. Aku yakin ibunya Fares membenciku. Namun sebelum aku sempat pergi, ibunya Fares menyadari keberadaanku dan memanggil namaku. Aku menoleh sambil menundukkan kepala. Bu, maaf. Hanya itu yang keluar dari mulutku. Kami pun duduk di sebuah bangku taman dan mulai mengobrol. Kami membicarakan banyak kenangan tentang Fares. Dari pembicaraan kami, aku yakin ibunya Fares tidak menyimpan dendam kepadaku. Namun itu membuatku bertanya-tanya. Jika ibunya tidak marah kepadaku, kenapa Fares tidak dapat pergi dengan tenang dan mendatangiku setiap malam? Mungkin aku harus berpamitan sekali lagi dengan Fares. Kalau boleh tahu, makam Fares di mana, Bu? Setelah ini aku mau ziarah ke makam Fares. Fares masih hidup? Seketika aku terdiam. Fares berhasil sembuh dari penyakitnya. Setelah dia sembuh, Fares sempat mencoba mencariku, namun tidak pernah menemukanku. Kini Fares sudah memiliki keluarga. Semenjak aku mengetahui fakta bahwa Fares masih hidup, aku mengalami kesulitan untuk tidur. Bahkan untuk menutup mata pada malam hari pun, aku takut. Jika yang menggenggam tanganku setiap malam bukan Fares, lalu siapa?